kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat siang. Tuhan berkati kita semua. Biarlah hati kita semua tetap ada sukacita karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Baik. Mari kita baca firman Tuhan yang kita lihat tadi di dalam Ibrani 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya kamu jangan mendapat seorang yang tidak jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 12, saudara menyebut dikatakan waspadalah ya bagi saudara dan saya. Artinya apa? Saya memberikan firman Tuhan di sini peringatan supaya jangan murtad. Amin. Kenapa orang menjauhkan diri dari Tuhan, saudara? Ya, karena hatinya jahat dan yang tidak percaya. Karena apa? Karena dia murtad. Ya. Kalau kita lihat saudara, murtad itu adalah tindakan seseorang sengaja meninggalkan, menolak atau membelot dari iman dan ajaran Kristus yang pernah diyakini saudara. Karena apa? Firman Tuhan itu diyakini. Kita sudah lama menjadi orang Kristen saudara. Sudah tahu firman Tuhan. Kita yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Ada seorang membaca di dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 seperti bunyinya. Ya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Ya. Keyakinan kita apa saudara? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Setiap orang yang percaya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita harus percaya bahwa Injil itu apa saudara? Kabar baik ya, mengenai ajaran di dalam Kristen itu bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Inilah berita yang paling utama saudara. Kalau Yesus datang ke dunia, dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup, dia naik ke surga saudara. Kita punya pengharapan bahwa di balik kehidupan yang sekarang kita mempunyai kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan saudara. Kenapa dinasihati supaya jangan murtad saudara? Karena di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 ya, boleh dilihat 1 Timotius 4 ayat 1.
Ada yang baca saudara? 1 Timotius 5 ayat 1 juga firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh besar dan ajaran setan-setan. Kenapa orang jadi murtad, saudara, yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti dikatakan di sini saudara, Roh mengatakan dengan tegas saudara ya, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran sesat. Hati-hati di akhir zaman ini saudara-saudara ya. Nanti menjelang kedatangan Tuhan akan banyak orang murtad meninggalkan Tuhan sebelum Yesus datang. Karena iblis itu tidak mau saudara dihukum sendirian di akhirat, tetapi dia mengajak seberapa banyak orang sehingga banyak sekarang pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Itu kita bisa lihat saudara di dalam 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 ya. Judulnya di atas, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Kedurhakaan itu artinya kemurtadan, menolak Yesus. Kita baca saudara ayat 1 mulai sampai ayat 4 ya. Ayat 1 mulai. 2 Tesalonika 2. Ya, 1 Tesalonika 2. Betul. Ayat 1 mulai 1, 2, 3. Kamu Kamu sendiri perlu tahu bahwa karena kami tidak tahu tidak sia-sia, tetapi sungguh kami seluruhnya seperti yang tahu pelayanannya dan keinginan dimiliki. Namun dalam permohonan kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai di budaya. Sebaliknya, Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyembahkan manusia, melainkan untuk menyembahkan Allah yang menguji hati kita. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu dinyatakan dahulu manusia durhaka.
Yang kita baca tadi ayat tadi. Nah, Dua Tesalonika. 2 Tesalonika 2 maksud saya saudara. Ayat 3 boleh. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 1, 2, 3. Janganlah kamu berdirimu sesadar orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu hutang dan haruslah dinyatakan dahulu manusia yang nakal yang harus binasa, Ayat 4. yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, saudara, di sini dikatakan akan ada orang yang murtad karena mengikuti hawa nafsu sendiri ataupun mengikuti ajaran setan-setan, saudara. Karena banyak nanti dikatakan firman Tuhan, orang yang melawan Tuhan, ya. Tetapi saudara dan saya diperingatkan, saudara, supaya kita tetap melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar saja. Amin. Jadi saudara, supaya kita jangan murtad, saudara, supaya kita jangan menjauh dari Tuhan. Nasihat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Nah, Ibrani 10 ayat 25. Boleh kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling nasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Di sini saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena kita bukan saudara, kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dan ibadah, ajaran-ajaran setan itu akan gampang masuk, saudara. Tetapi kalau kita tetap di satu penggembalaan di mana kita akan digembalakan diri, saudara, supaya kita jangan terpengaruh dengan ajaran yang sesat itu, saudara. Ya. Kalau kita lihat, saudara, di dalam, kalau orang selalu menjauhkan diri daripada Tuhan, dia sesuka-sukanya melakukan hal yang jahat, ya. Maka firman Tuhan katakan Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua memang orang sudah berbuat dosa. Karena apa? Dosa
dari adat dulu saudara. Tidak ada yang benar, tetapi sudah berbuat dosa. Tetapi ayat itu lupa dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara kita mau melakukan pertemuan kudus mengingat bahwa kita orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus, kita ditebus saudara. Ayat 5, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jadi walaupun kita sudah tadinya berbuat dosa, tapi kalau kita datang kepada Yesus, maka dikatakan darahnya sudah tercurah dari sana untuk menebus kita, menunjukkan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya. Jadi di sini firman Tuhan memperingatkan kita kembali supaya kita jangan kedapatan murka. Jangan sampai kedapatan kita murtad saudara pada saat kedatangan Tuhan. Kita lihat di dalam peringatan supaya jangan murtad, ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 4 Maaf saudara, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menjadikan lagi Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi peringatan kepada kita saudara, kita yang sudah mengenal sudah yang mengecap kebaikan Kristus. Jangan sampai kita terus berulang-ulang lagi berbuat dosa. Karena orang-orang kalau terus berbuat dosa dengan sengaja, maka orang itu lepas dari kasih karunia Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Kita baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesuai memperoleh kemampuan dan kebenaran, maka
melakukan hal-hal yang jahat karena mengikuti pengajaran-pengajaran sesat, saudara. Supaya kita jangan murtad apa? Makanya firman Tuhan datang, saudara. Ajakan firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Boleh baca? Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Ya. Ayat 14 sampai 15. Markus. Ya. 1, 2, 3. Sesudah Yohanes tampak datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya kita jangan terus mengeraskan hati. Biarlah kita mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Bertobat itu artinya dia berubah, saudara, ya. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Karena di dalam Yesus orang adalah menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan, saudara. Di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalau ada di antara kita yang sengaja berbuat dosa tetapi kita tahu orang itu berbuat dosa, kita harus menegur mereka dan mendoakan mereka. Kenapa, saudara? Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat terlepas dari jerat iblis. Ini kita lihat, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Ini kan firman Tuhan. Ya, baca. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus dapat mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus saling tolong menolong, harus saling menasihati, saudara. Amin. Dan di sini dijelaskan firman Tuhan, ya. Ayat 5, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Puji Tuhan, saudara. Biarlah kita terus
3 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya kesalahan dihapuskan. Amin. Saudara mau dosa-dosa saudara dihapuskan? Amin. Diampuni saudara karena upah dosa adalah maut. Jangan kita tetap tinggal di dalam dosa. Kenapa tinggal orang di dalam dosa? Karena mendengarkan pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita kembali lagi karena kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita seperti dia biasa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling dia melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi murtad. Orang yang murtad itu orang yang akan binasa, yang akan mati di dalam api neraka selama-lamanya. Ini Tuhan, saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Mari kita hargai akan darah Kristus. Kita telah ditebus bukan dengan harga yang panas, saudara, tetapi dengan harga yang mahal, itu darah Kristus.